Selamat pagi, salam sejahtera. Yang terhormat, dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Melvaleni Noraida Sitinjak. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Muhammadiyah Mataram. Mengajar di SMA swasta Dharma Bakti Siborong-Borong, Kecamatan Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di SMA swasta Dharma Bakti Siborong-Borong kelas 11 IPS dengan materi potensi dan persebaran sumber daya untuk penyediaan energi baru dan terbarukan. Besar harapan saya, dosen dan guru penguji memberikan masukan dan saran untuk perbaikan proses pembelajaran saya berikutnya. Terima kasih, salam sejahtera. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Sehat, Bu. Baik, seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran kita menyerahkan diri pada Tuhan. Silakan ketua kelas pimpin doa. Marilah kita berdoa mulai. Doa selesai. Masih posisi berdiri. Seperti biasa kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional. Hari ini kita akan menyanyikan Garuda Pancasila. Hari ini ada yang tidak hadir, Juni? Ibu ini berarti semuanya hadir 25 orang. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran kita, saya ingin mengingatkan kembali kesepakatan kelas kita. Selama proses pembelajaran berlangsung, mari sama-sama kita menjaga keamanan dan ketertiban kelas kita. Ada yang masih ingat materi pelajaran kita sebelumnya mengenai apa? Silakan. Potensi dan persebaran sumber daya untuk penyediaan bahan industri. Potensi dan persebaran sumber daya untuk penyedia bahan industri. Nah, materi kita sebelumnya ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengenai potensi dan persebaran sumber daya untuk energi baru dan terbarukan. Saya akan menampilkan materi yang akan kita pelajari hari ini. Bisa dilihat? Ya. Menurutmu itu gambar apa? Oke, silakan Kiki. Gambar apa yang bisa Kiki lihat? Pohon kayu. Yang lain? Juni? Ada gambar apa yang kamu lihat? Hutan.
yang merupakan hasil sumber daya hutan kembali dimanfaatkan untuk bioenergi. Jadi, sisa-sisa kayu produksi hutan itu diolah kembali menjadi serpihan-serpihan yang kecil. Setelah itu dibentuk, jadilah dia yang namanya briket. Briket ini nantinya akan digunakan sebagai bahan bakar. Ayo, gambar berikutnya. Oke, bisa dilihat? Kita lihat lingkaran yang di tengah. Biomass source, artinya energi biomasa. Kita lihat dari atas, arah jarum jam, angka 12. Di situ dituliskan agricultural crops and residues. Itu artinya sisa dari pertanian. Ternyata sisa dari produksi pertanian itu pun bisa diolah kembali menjadi energi baru. Contohnya adalah tongkol jagung. Tongkol jagung itu bisa diolah kembali, nanti dijadikan briket seperti gambar yang pertama tadi. Briket itulah nanti dijadikan sebagai sumber bahan bakar. Yang kedua, sewage. Sewage itu adalah pembuangan toilet. Ternyata pembuangan toilet itu pun bisa dimanfaatkan sebagai sumber biogas. Jadi, gambar pertama dan gambar kedua ini sangat erat kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Inilah judul dari materi yang akan kita pelajari hari ini. Potensi dan persebaran sumber daya untuk penyediaan energi baru dan terbarukan. Kalau begitu, apa manfaat kita mempelajari materi potensi persebaran sumber daya untuk penyediaan energi baru dan terbarukan? Yaitu menambah pengetahuan bagi kita. Ternyata masih banyak potensi di sekitar kita yang bisa kita manfaatkan sebagai sumber energi. Nah, di sini jelas tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, melalui diskusi kelompok diharapkan siswa mampu menganalisis potensi dan persebaran sumber daya untuk penyediaan energi baru dan terbarukan. Kedua, melalui diskusi kelompok diharapkan siswa mampu membuat peta potensi dan persebaran sumber daya untuk penyediaan energi baru dan terbarukan. Jadi mekanisme pembelajaran kita hari ini yaitu kalian akan saya bentuk menjadi kelompok diskusi yang nanti masing-masing kelompok akan mendiskusikan masalah yang ada di LKPD. Prosedur penilaian yang akan saya lakukan yaitu penilaian individu dan juga penilaian kelompok. Bisa lihat semua ke depan? Ya, pembagian kelompok hari ini ada 5 kelompok. Masing-masing kelompok beranggotakan 5 siswa. Waktu dan tempat saya berikan untuk membentuk kelompok dengan tertib dan tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Di pertemuan kali ini saya akan mencoba membahas materi tentang potensi dan persebaran sumber daya untuk penyediaan energi baru dan terbarukan. Air. Indonesia memiliki curah hujan yang tinggi serta topografi atau bentang alam yang beragam. Akibat aktivitas tektonik yang ada, hal tersebut menyebabkan banyaknya aliran sungai di Indonesia. Gerak aliran sungai tersebut mengandung energi yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Bioenergi. Bioenergi itu energi yang dihasilkan dari produk makhluk hidup disebut dengan bioenergi. Produk makhluk hidup
tersebut dinamakan biomasa. Produk biomasa yang dikembangkan sebagai sumber energi secara luas antara lain biodiesel, bioetanol, serta biogas. Persediaan biomasa di Indonesia berada di berbagai titik di seluruh Indonesia. Energi terbarukan adalah sumber energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan, seperti tenaga surya, angin, arus air, proses biologis, dan panas bumi. Artinya, energi terbarukan itu tidak akan habis. Untuk Indonesia, sudah mulai memanfaatkan beberapa potensi energi terbarukan. Di antara yang sudah dimanfaatkan Indonesia itu, yang pertama adalah panas bumi. Yang berikutnya adalah tenaga air. Yang berikutnya ada tenaga surya, ada juga tenaga angin, tenaga atau arus laut, dan juga bioenergi. Baik, dari video pembelajaran, dari uraian singkat yang saya terangkan, ada yang mau bertanya tentang materi kita? Oke, silakan Jiti. Apakah di sekitar daerah kita sudah ada memanfaatkan energi baru yang terbarukan? Apakah di sekitar kita sudah ada yang memanfaatkan potensi energi terbarukan? Baik. Ada yang bisa menjawab pertanyaan Juni? Silakan Marcel. Tepatnya di Rusia, Kecamatan Sipurabura. Cipura-Bura. Potensi apa yang ada di sana, Marcel? Tenaga air. Berarti PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Iya, terima kasih buat Marcel. Tepuk tangan dulu untuk Marcel. Ada yang lain yang tahu di sekitar kita yang sudah memanfaatkan potensi sumber daya sebagai energi terbarukan? Tidak. Oke, saya kasih tahu. Pernah dengar PT SOL yang ada di Pahae? Itu adalah pembangkit listrik tenaga panas bumi. Potensi panas bumi di Sarula itu sangat besar, sehingga dibangunlah PLTP, pembangkit listrik tenaga panas bumi di Sarula. Berikutnya, saya akan membagi LKPD dan bahan ajar untuk kalian diskusikan bersama. Silakan memperhatikan petunjuk daripada LKPD. Jika ada pertanyaan nanti boleh ditanyakan ke saya. Kalau begitu sudah bisa kita mulai? Baik, saya kasih waktu 20 menit dari sekarang untuk mengerjakan LKPD. Silakan berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Silakan berbagi tugas, memanfaatkan waktu semaksimal mungkin supaya pengerjaan diskusinya selesai tepat 20 menit.
Oke, waktunya habis. Supaya setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, waktunya presentasi. Untuk kesempatan dan waktu, Ibu berikan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Berpikir kritis. Tuliskan hasil analisis kalian terhadap video yang sudah kalian amati sebelumnya. Setelah memperhatikan video mengenai potensi dan persebaran sumber daya untuk penyediaan energi baru dan terbarukan. Analisis energi baru dan terbarukan apa saja yang tersedia di Indonesia. Hasil analisis energi terbaru di Indonesia. 1. Panas bumi. 2. Tenaga air. 3. Tenaga surya. 4. Tenaga angin. 5. Air laut. 6. Bioenergi. Berdasarkan gambar di atas, telah dapat potensi dan persebaran sumber daya untuk penyediaan energi baru dan terbarukan di Indonesia. Sumber energi matahari, daerah persebaran Sulawesi Utara. 5. Sumber energi angin, daerah persebaran Sulawesi Selatan, Bangka Belitung, Bali. Inilah peta potensi dan persebaran sumber daya untuk menyediakan energi baru dan terbarukan. Jika ada mas kami yang ingin bertanya atau menanggapi, kami silakan dengan hormat. Saya dari kelompok 1. Sebutkan daerah mana saja di Indonesia yang cukup potensial untuk dijadikan daerah pengembangan energi surya dan mengapa? Oke, kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Waktu Mare-Mare. 1. Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi. Alasannya, karena di daerah tersebut matahari bersinar rata-rata 6 sampai 8 jam sehari sepanjang tahun. Apakah jawaban kami dapat diterima oleh saudari Waktu Mare-Mare? Apakah masih ada teman kami yang ingin bertanya? Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Oke, di atas kepada kelompok 1. Berikutnya kelompok 2. Silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Waktu dan tempat dipersilakan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Baik, kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusikan potensi dan persebaran sumber daya alam untuk penyediaan energi baru dan terbarukan. Berpikir kritis. Tuliskan hasil analisis kalian terhadap video yang sudah kalian amati sebelumnya. Setelah memperhatikan video mengenai potensi dan persebaran sumber daya untuk penyediaan energi baru dan terbarukan. Analisis energi baru dan terbarukan apa saja yang terjadi di Indonesia. Hasil analisis. Indonesia memiliki potensi energi baru dan terbarukan yaitu 1. Panas bumi. 2. Tenaga air. 3. Tenaga surya. 4. Tenaga angin. 5. Air laut. 6. Bioenergi. Mari berliterasi. Indonesia telah berkomitmen untuk melakukan penurunan emisi gas rumah kaca yang diperkirakan bahwa Indonesia akan mencapai net zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat. Analisis hasil literasi. Tuliskan informasi yang kalian dapatkan dari literatur di atas. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca di sektor energi. Berdasarkan gambar di atas, telah dapat potensi dan persebaran sumber daya untuk penyediaan energi baru dan terbarukan di Indonesia. Sumber energi 1. Panas bumi. Daerah persebaran Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Inilah hasil analisis kami tentang potensi persebaran energi terbarukan. Baik, jika ada yang mau bertanya, kami persilahkan.
yang berkelompok antara kelompok dan kelompok satu saya kepada saudara kelompok dua. Jelaskan potensi energi kelautan yang ada di Indonesia. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Hasan Batoro. 1. Energi gelombang laut. Energi gelombang laut adalah energi yang dihasilkan dari pergerakan gelombang laut menuju daratan dan sebaliknya. 2. Energi pasang surut. Energi pasang surut adalah energi yang dihasilkan dari pergerakan air laut karena perbedaan pasang surut. 3. Energi panas laut. Energi panas laut adalah energi yang dihasilkan dari perbedaan temperatur atau permukaan yang hangat dan air laut dalam yang dingin tanpa menghasilkan gas rumah kaca maupun limbah lainnya. Apakah saudara Mas dapat menerima jawabannya? Ya, saya menerima. Oke, sekian hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Oke, beri aplaus kepada kelompok dua. Berikutnya, Dari kelompok 3, ini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Berpikir kritis. Berikan hasil analisis kalian terhadap video yang sudah kalian amati sebelumnya. Setelah memperhatikan video mengenai potensi dan persebaran sumber daya untuk penyediaan energi baru dan terbarukan, analisis energi baru dan terbarukan apa saja yang tersedia di Indonesia. Hasil analisis: 1. Panas bumi. 2. Air. 3. Biomas. Analisis hasil literasi. Tuliskan informasi yang kalian dapat dari literatur di atas. Upaya apa yang dilakukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca di sektor energi? Jawab. Pengembangan energi baru terbarukan atau EBT sebagai langkah transisi menuju energi yang lebih bersih, minim emisi dan ramah lingkungan. Berdasarkan gambar di atas, buatlah tabel potensi dan persebaran sumber daya untuk penyediaan energi baru dan terbarukan di Indonesia. Berdasarkan tabel di atas, buatlah peta potensi dan persebaran sumber daya untuk penyediaan energi baru dan terbarukan di Indonesia. Pada bagian peta yang sudah tersedia, gunakan simbol-simbol yang telah disediakan untuk ditekankan di peta. Inilah hasil peta persebaran tentang potensi dan persebaran sumber daya untuk penyediaan energi baru dan terbarukan. Bikin hasil diskusi kami. Jika teman-teman ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Baik, silakan. Perkenalkan, nama saya dari Seborang, saya dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 3. Mengapa energi nuklir belum dapat dikembangkan dan dibangun di Indonesia? Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudara Dandi. Jawab. Karena kondisi Indonesia yang rawan gempa serta ketersediaan energi lain membuat nuklir menjadi alternatif terakhir sebagai sumber pembangkit listrik. Apakah saudara Dandi dalam menerima jawaban kami? Ya, saya menerima. Baik, apakah teman-teman masih ada yang mau bertanya? Sekian hasil diskusi kami. Terima kasih. beri aplaus kepada kelompok tiga. Kelompok berikutnya yaitu kelompok 4. Silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Waktu dan tempat dipersilakan. Selamat pagi teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Berpikir kritis. Tuliskan hasil analisis kalian terhadap video yang sudah kalian amati sebelumnya. Setelah memperhatikan video mengenai potensi dan persebaran sumber daya untuk penyediaan energi baru dan terbarukan, analisis energi baru dan terbarukan apa saja yang tersedia di Indonesia. Panas bumi, air, tenaga surya, tenaga angin, air laut, bioenergi. Berdasarkan gambar di atas, buatlah tabel potensi dan persebaran sumber daya untuk penyediaan energi baru dan terbarukan di Indonesia. Sumber energi yang pertama adalah panas bumi, daerah persebaran Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah. Sumber energi yang kedua air, daerah persebaran Jawa Barat, Sulawesi Tengah, Sumatera Utara, Jawa Tengah. Berpikir kreatif. Berdasarkan tabel di atas, buatlah peta potensi dan persebaran sumber daya untuk penyediaan energi baru dan terbarukan di Indonesia pada bagian peta yang sudah tersedia. Gunakan simbol-simbol yang telah disediakan untuk ditempelkan di peta. Inilah peta persebaran energi terbarukan di Indonesia.
Oke, baik buat teman-teman sekalian, jika ada yang mau bertanya, waktu dan tempat kami persilakan. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 4. Jelaskan apa yang menjadi tantangan dalam pengembangan energi baru terbarukan. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara kami. Tantangan dalam pengembangan energi baru dan terbarukan adalah sebagai berikut. Pertama, di beberapa tempat biaya produksi relatif lebih tinggi sehingga penerapannya kurang kompetitif dengan pembangkit konvensional. Yang kedua, masih terbatasnya sumber daya manusia yang dapat mengelola pembangkit listrik tenaga EBT sehingga belum dapat dioperasikan dengan maksimal. Oke, buat teman sekalian, adakah yang mau bertanya lagi? Oke, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Sekian dari terima kasih. Beri aplaus kepada kelompok 2. Baik, berikutnya kelompok 5. Silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Waktu dan tempat dipersilakan. Selamat pagi teman-teman. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Potensi dan persebaran sumber daya untuk penyediaan energi baru dan terbarukan. Tuliskanlah hasil analisis kalian terhadap video yang sudah kalian amati sebelumnya. Setelah memperhatikan video mengenai potensi dan persebaran sumber daya untuk penyediaan energi baru dan terbarukan, analisis energi baru terbarukan apa saja yang tersedia di Indonesia. Yang pertama ada panas bumi, yang kedua tenaga air, yang ketiga tenaga angin, yang keempat tenaga surya, yang kelima tenaga air laut, dan yang keenam bioenergi. Mari berliterasi. Indonesia telah berkomitmen untuk melakukan penurunan emisi gas rumah kaca yang dipertegas bahwa Indonesia akan mencapai net zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat. Untuk itu diperlukan upaya memitigasi perubahan iklim dengan menurunkan emisi karbon atau dekarbonisasi. Namun dengan tetap menjaga ketahanan energi. Pengamatan gambar. Berdasarkan gambar di atas, buatlah tabel dan persebaran potensi sumber daya untuk penyediaan energi baru dan terbarukan di Indonesia. Berdasarkan tabel di atas, buatlah peta potensi dan persebaran sumber daya untuk penyediaan energi baru dan terbarukan di Indonesia pada bagian peta yang sudah tersedia. Gunakan simbol-simbol yang telah disediakan untuk tempelkan peta. Inilah peta potensi persebaran energi baru dan terbarukan di Indonesia. Teman, ada yang bertanya lagi? Silakan bertanya. Oke, sekian hasil presentasi dari kami. Terima kasih. Beri aplaus kepada kelompok 5. Baik, semua kelompok sudah mempresentasikan hasil dari diskusinya masing-masing. Terima kasih buat setiap kelompok yang sudah memberikan yang terbaik dari hasil diskusinya. Jadi yang saya lihat mulai dari awal diskusi sampai presentasi ada banyak hal yang mau saya nilai. Yang pertama adalah keaktifan dari setiap anggota kelompok. Yang kedua, ketika mempresentasikan masing-masing sudah memiliki tugas untuk mempresentasikan hasil diskusi daripada kelompoknya. Oleh karena itu, karena proses pembelajaran kita hari ini sudah selesai dengan materi potensi dan persebaran sumber daya untuk penyediaan energi baru dan terbarukan. Dari antara kalian, siapa yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Oke, silakan David. Kesimpulan yang bisa saya dapatkan dari pelajaran kita hari ini bahwa energi terbarukan merupakan energi yang berasal dari makhluk hidup dan banyak juga terdapat di Indonesia. Dan kita harus memanfaatkan energi tersebut dengan baik supaya dapat mensejahterakan masyarakat Indonesia. Oke, terima kasih. Beri aplaus kepada David. Jadi, saya menambahi kesimpulan yang disampaikan David.
Jadi Indonesia kita ini memiliki kekayaan sumber daya yang luar biasa yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi baru dan terbarukan. Karena kita sudah menyelesaikan materi kita, maka sekarang saya akan memberikan kuis kepada kalian. Silakan persiapkan diri untuk menjawab kuis yang akan saya berikan. Sudah siap untuk melaksanakan atau mengerjakan kuis? Sudah, Bu. Baik, waktu menjawab kuis saya berikan 5 menit. Silakan dikerjakan. Waktunya 1 menit lagi. Baik, waktunya sudah habis. Silakan perwakilan dari kelompoknya untuk mengumpulkan ke depan. Materi hari ini adalah materi terakhir di semester 1 di kelas 11. Jadi, silakan belajar di rumah untuk mempersiapkan ujian akhir semester. Kita akan bertemu di semester berikutnya dengan materi pelajaran yang baru, yaitu tentang dinamika kependudukan. Namun sebelumnya, kita akan melakukan refleksi. Bagaimana proses pembelajaran kita hari ini? Dari awal sampai akhir. Oke, silakan. Siapa yang mau memberikan tanggapan? Supaya kita bisa memperbaikinya di pertemuan berikutnya. Bagaimana proses pembelajaran kita hari ini? Refleksi terhadap kegiatan belajar kita dan juga terhadap saya. Bagaimana proses pembelajaran kita hari ini? Seru. Menyenangkan. Ya. Menyenangkan. Karena ada kegiatan gunting-menggunting dan tempel-menempel. Bagaimana refleksi terhadap saya dalam memberikan materi atau membimbing diskusi kalian? Terima kasih. Oleh karena itu, proses belajar kita hari ini sudah selesai. Maka sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, seperti biasa, kita akan mengakhirinya dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silakan Marcel, pimpin kita di dalam doa. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kebenaran kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, silakan duduk. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa